Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. Me, Sean Wiz got this bitch jumping. Kesulitan belajar yang meliputi tentang pengertian kesulitan belajar, macam-macam kesulitan belajar, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah bentuk gangguan yang tidak normal dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman dalam penggunaan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Dan ada pun macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama yaitu learning blunder, yang dimana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dan yang kedua, learning dysfunction, yang merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut normal, tidak menunjukkan adanya gangguan fisiologis dan psikologis. Dan yang ketiga, underachiever, yang mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergeleng di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, faktor internal penyebab kesulitan belajar dapat dikarenakan sebab yang bersifat fisik, yaitu karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Selain sebab fisik, faktor internal juga dipengaruhi hal yang bersifat rohani, seperti intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal, faktor keluarga, contohnya kondisi ketidakharmonisan keluarga dan ekonomi keluarga yang kurang. Dan kedua, faktor sekular, contohnya suasana kelas saat proses belajar gadung atau ramai, guru yang kurang memiliki kompetensi, dan teman yang kurang baik. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan sosial, yang meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas dalam masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan belajar, 1. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu pentingnya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bukan menegangkan. Peserta didik memiliki karakteristik beragam, ada yang tidak tahan dengan tekanan dan juga tidak bisa menangkap pelajar jika suasana kelas tidak kondusif. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar murid bisa konsentrasi dan lebih mudah menerima pelajaran. 2. Ajak siswa aktif dalam proses belajar, seperti mengajak siswa aktif dalam proses belajar mengajar juga menjadi cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar. Dengan mendorong siswa aktif di kelas, baik mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat yang akan memicu siswa untuk berkonsentrasi. Ketiga, gunakan metode belajar kelompok. Metode belajar kelompok dengan syarat dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang memiliki kemampuan berbeda sehingga saling melengkapi. Metode belajar kelompok ini akan membuat siswa lebih aktif dalam memahami materi pelajaran. 4. Berikan pujian pada anak. Alangkah baiknya jika memberikan pujian kepada siswa saat mereka mampu mengerjakan tugas atau memahami materi. Dengan pujian, siswa akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar. Kelima, gunakan pendekatan personal, yaitu dengan menangani kesulitan belajar anak dengan pendekatan personal. Guru perlu mengajak anak didiknya bicara dari hati ke hati untuk mengetahui penyebab anak kesulitan dalam belajar. Setelah diketahui penyebabnya, barulah guru bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut.